cara Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan hambanya yang perempuan, hamba yang tercinta tentu saja di sisinya, itu benar-benar membuat saya merasa bahwa Allah ternyata sebegitu pedulinya gitu kepada hati kita perempuan, kepada rasa dalam hati kita perempuan. Coba ya saya bacain ya. Kisahnya yang Nabi Allah Musa, ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa sudah ditenggelamkan, sudah dihanyutkan di sungai. Katanya Allah cerita tentang ibunda Nabi Musa, wa asbaha, ayat 10 ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan hati ibu Musa menjadi hampa. Coba tuh. Allah ketika menceritakan hatinya seorang perempuan gitu, Allah Subhanahu wa taala bilangnya kayak begitu. Dan hati ibunda Nabi Musa menjadi hampa. Kayak penting banget sih perasaan hatinya ibunda Nabi Musa gitu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Serius sekalian, kalau kamu yang jadi ibunda Nabi Musa, GR banget gak tuh? Sampai segala perasaan hampanya hati kamu jadi ayat Allah gitu buat hamba-hambanya gitu, bahwa begitu pedulinya Allah Subhanahu wa taala kepada kehampaan hati ibunda Nabi Musa alaihissalam. Kamu juga, kalau kamu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah, kalau kamu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul hidupnya lurus dalam jalan Allah, rasa hati kamu itu dianggap penting di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dari ayat atasnya juga gitu. Nih ya, dari ayat atasnya ya. Ayat 7. Ayat 7. Ketika Nabi Musa baru lahir nih. Wa auhayna ila ummi Musa an arabi'i. Dan kami memberi wahyu, mengilhamkan maksudnya ya, sebab wahyu hanya turun kepada para nabi. Maksudnya di situ adalah memberitahu kepada ibunda Nabi Musa. An arabi'i, susuilah dia. Fa idza khifti alaih fa'alqihi fil yam. Jika kamu khawatir kepadanya, kepada Musa, fa'alqihi fil yam, hanyutkanlah dia di sungai. Satu, Allah kasih tahu rasa hatinya. Jika kamu khawatir. Jadi kekhawatirannya itu tuh dianggap banget gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafi wala tahzani. Kata Allah, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan ia kembali kepadamu dan kami akan menjadikannya salah satu di antara rasul-rasulku. Di antara rasul-rasul. Gitu ya. Jadi Allah tuh peduli banget sama rasa hatinya ibunda Nabi Musa alaihissalam. Allah nggak bilang kalau kamu dengar suaranya pasukannya Musa, segeralah kamu sembunyikan dia atau kamu hanyutkan dia, gitu ya. Nggak gitu Allah bilangnya. Tapi jika kamu khawatir, kekhawatirannya itu, rasanya itu yang dianggap penting sama Allah SWT, rasa hati seorang perempuan. Habisnya Allah bilang fa'alqihi fil yam, hanyutkanlah dia di sungai. Terus Allah bilang lagi wala takhafi wala tahzani, kamu jangan khawatir dan kamu pun jangan bersedih. Kamu jangan bersedih karena kamu menjadi tidak lagi bersama dengan putramu itu. Inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikan Musa kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia salah satu dari utusan-utusan kami. Adwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Maka dia pun dipungut oleh keluarganya Fir'aun agar kelak ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khati'in. Maksudnya mereka ngambil
Musa tanpa mereka tahu bahwa Musa ini kelak di masa depannya malah justru menjadi musuh dan juga menjadi penghalang untuk kerajaan mereka gitu kan. Inna Fir'aun bawa kehancuran buat mereka. Sungguhnya Fir'aun dan Haman serta kelompoknya itu adalah orang-orang yang keliru. Mereka nggak ngerti apa-apa. Kalau aja mereka ngerti nggak akan dipungut tuh Musa. Pasti akan udah dihabiskan saat itu juga gitu. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walak. Berkata istrinya Fir'aun, jangan dibunuh, dia akan menjadi penyejuk mata kita, mataku dan matamu. La taqtuluh, jangan bunuh dia. Sayang fana wa natakhidahu walada wa hum la yashurun. Siapa tahu nih anak nanti akan membawa kemanfaatan bagi kita, kita ambil dia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Itu baru ayat yang tadi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati ibunda Nabi Musa sesudah menghanyutkan anaknya tersebut, hatinya menjadi hampa. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir aja dia memberitahu rahasianya. Maksudnya hampir-hampir aja nih, dari sedihnya, dari hampanya hatinya, kepengen dia datang ke istana tersebut kemudian bilang, itu yang kalian ambil adalah anak saya gitu. Nah kalau itu terjadi kan bubar semua nih kan, rahasianya Allah nggak jadi terlaksana gitu. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Jadi Allah tuh bahkan ngasih tahu bahwa ibunda Nabi Musa nih hatinya hampa. Dari hampanya itu sampai-sampai dia udah nggak bisa lagi berpikir sesuai dengan logika. Tapi kami kemudian kuatkan lagi hatinya. Nah, jadi Allah ngasih tahu bahwa kekuatan hati kita itu adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa nguatin hati kita nih, para perempuan-perempuan ini. Litakuna minal mu'minin, sebab dia adalah seseorang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, tinggal dimanapun, mau di Tokyo, mau di Kyoto, mau di mana lagi, dimanapun tempatnya, orang yang beriman, wanita yang beriman, hatinya akan senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Qalat li ukhli kusuhu bisalat bina jumuhum la yash'urun. Wa haramna alaihi al-maradi. Yang kita tahu tuh ceritanya. Sampai enggak bisa tuh ada siapapun yang menyusui dia. Wa qalat hal adullukum ala baydikun lahum lahu nasihun. Terus ada orang di situ yang tahu gitu ya. Saudaranya Nabi Musa, itu dia bilang, maukah kalian aku tunjukkan satu keluarga yang bisa untuk memberikan air susu ASI kepadanya. Baru kemudian sesudah sayembara, akhirnya bisalah ibunda Nabi Musa itu menyusui kembali Nabi Musa, dan Nabi Musa pun kembali padanya. Iya. Yang ajaib adalah di ayat 13 tuh teman-teman. Ayat 13 surat Al-Qasas. Faradadnahu ila ummi. Maka kami mengembalikan Musa kepada ibundanya. Kait taqarra ainuha, agar hatinya menjadi tenang. Wala tahzan, dan agar dia tak lagi bersedih hati. Wali ta'lama anna wa'dallahi haq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan biar dia tahu bahwa Allah akan selalu melaksanakan janjinya, walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini ayat indah banget teman-teman saya sekalian. Allah tahu bahwa ibunda Nabi Musa itu sedih, ibunda Nabi Musa itu hatinya hampa, ibunda Nabi Musa itu kayak perlu dikuatkan hatinya. Maka Allah kemudian mengembalikan Nabi Musa. Alasannya mengembalikan Nabi Musa, kai taqarra ainuha, biar hatinya tenang. Betapa ternyata ketenangan hati kita seorang perempuan ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap penting bagi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menyebutkannya, alasan aku mengembalikan Musa kepadanya bukan karena
biar Musa ada yang mendidik orang yang beriman, biar Musa sebagai seorang nabi itu dia berada di bawah pendidikan ibundanya. Enggak, Allah nggak bilang gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku kembalikan Musa pada ibunya. Biar kenapa ya Allah? Biar hati ibunya tenang. Subhanallah. Hanya agar hati seorang perempuan tenang, Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan semua perempuan-perempuan yang punya air susu waktu itu ditolak air susunya oleh bayi Musa, teman-teman. Semuanya disusuin, dilepeh, susuin, dilepeh, disusuin, dilepeh. Ada berapa banyak anak-anak yang dilepeh air susunya oleh Nabi Musa hanya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ibunya kembali tenang.